wakil gubernur. Oh, semua warga Jawa Timur akan memilih gubernur dan juga wakil gubernur. Ayo, podo teko nang TPS karo nge-es. Seneng bareng prengas cek ora ketok stres. Bukti oleh pemimpin iso ngatur nganti beres. Iso dadekno Jawa Timur semakin sukses. Warga Jawa Timur akan memilih gubernur dan wakil gubernur yang terbaik. Warga Jawa Timur ayo memilih yang mendengar aspirasi rakyat. Gunakan hak pilih kita. Hei para tretan kota Probolinggo, yuk semarakno pilkada sing wis teka. Pilihlah wali kotamu beserta wakilnya, gunakan hak pilihmu. Rebo 17 November 2024. Warga kota Probolinggo mari sukseskan pilkada langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil. Masa depan ditentukan juga dari suaramu. Sukseskan pilkada kota Probolinggo. Kita memilih tuh kota Probolinggo. Ndak nyoblos, ndak sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi semua teman pemilih yang ada di kota Probolinggo. Nah, perlu diketahui bahwa hari ini adalah hari pertama KPU Kota Probolinggo secara resmi membuka penerimaan pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota untuk pemilihan serentak tahun 2024. Baik, teman pemilih, perlu diketahui bahwa penerimaan pendaftaran dilakukan selama 3 hari, yaitu pada tanggal 27 sampai 29 Agustus tahun 2024. Di hari pertama dan hari kedua pada tanggal 27 dan 28, penerimaan pendaftaran dimulai pada pukul 08.00 sampai 16.00. Dan pada hari ketiga pada tanggal 29 Agustus, penerimaan pendaftaran dimulai pada pukul 08.00 dan berakhir pada pukul 23.59. Baik teman pemilih, perlu diketahui juga bahwa KPU Kota Probolinggo sudah menyiapkan pelayanan yang terbaik bagi calon wali kota dan wakil wali kota. Nah, yang pertama pada saat calon wali kota dan wakil wali kota datang beserta dengan rombongan ketua partai politik dan pendukungnya akan disambut dan dipersilahkan untuk duduk di ruang transit sambil menyiapkan berkas-berkas yang akan diserahkan dan diverifikasi oleh KPU Kota Probolinggo. Setelah itu dari ruang transit, calon wali kota dan wakil wali kota beserta ketua partai politik dan pendukungnya akan dipersilahkan masuk ke dalam aula KPU Kota Probolinggo untuk melakukan penerimaan pendaftaran. Setelah itu, setelah dilakukan penerimaan oleh KPU Kota Probolinggo, calon wali kota dan wakil wali kota akan dipersilahkan untuk melakukan konferensi pers untuk menyampaikan programnya di ruang konferensi pers yang sudah ada di belakang saya. Nah, baik teman pemilih, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pelaksanaan penerimaan pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota ini, bisa kita simak bersama penjelasan oleh Ketua dan jajaran Komisioner KPU Kota Probolinggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sore ini KPU Kota Probolinggo bersama Bawaslu Kota Probolinggo menyelenggarakan konferensi pers berkaitan dengan proses penerimaan pendaftaran pasangan calon wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 di hari pertama. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kami didampingi dua komisioner, ada Pak Vicky Hamzah, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, ada Ibu Ilmiah, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, dan juga
kami didampingi juga oleh Ketua Bawaslu Kota Probolinggo Bapak Johan Dwi Angga dan juga anggota Bawaslu Kota Probolinggo Bapak Ade. Nah, teman pemilih serta masyarakat Kota Probolinggo, seperti informasi yang seringkali kami sampaikan terutama di media sosial kami berkaitan dengan proses dan ataupun tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, proses penerimaan pendaftaran untuk calon wali kota dan wakil wali kota itu dilaksanakan selama 3 hari, yakni mulai tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus tahun 2024. Nah, sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk proses penerimaan ini, dari sisi waktu, untuk tanggal 27 dan 28 kami akan memberikan atau akan menerima proses pendaftaran itu mulai pukul 8 sampai pukul 16.00. Sementara untuk di hari terakhir, yakni tanggal 29 Agustus 2024, kami akan memberikan pelayanan mulai pukul 08.00 sampai nanti pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Nah, Bapak Ibu serta teman pemilih masyarakat Kota Probolinggo dimanapun berada, dalam proses pendaftaran ini seperti kita ketahui bersama bahwa sesuai dengan regulasi yang berlaku diantaranya adalah PKPU 10 tahun 2024 yang merupakan peraturan KPU perubahan dari PKPU 8 sudah mencantumkan 2 klausul, diantaranya adalah hasil putusan Mahkamah Konstitusi yakni nomor 60 dan 70, diantaranya adalah threshold untuk syarat minimal dukungan pasangan calon, dan juga yang kedua adalah dari sisi usia, di mana untuk calon wali kota dan wakil wali kota itu minimal berusia 25 tahun pada saat penetapan calon wali kota dan wakil wali kota. Nah, perlu kami sampaikan perkembangan proses penerimaan pendaftaran di hari pertama ini, seperti halnya tadi yang kami sampaikan, kami sudah mulai dari tadi pukul 8 dan ditutup baru saja di pukul 16, sampai ditutupnya masa pendaftaran itu belum satupun pasangan calon yang mendaftar atau datang ke kantor KPU Kota Probolinggo. Proses komunikasi, koordinasi sudah kami lakukan intensif baik kepada partai politik maupun kepada kepolisian dalam proses pengamanan di tahapan penerimaan pendaftaran ini. Ya, mudah-mudahan di 2 hari tersisa nanti dimanfaatkan dengan baik oleh partai politik maupun para kandidat yang sudah bermunculan itu untuk melakukan pendaftaran ke kantor KPU Kota Probolinggo. Nah, sejauh ini sudah ada beberapa partai politik yang sudah mengkonfirmasi berkaitan dengan kapan akan datang ke kantor KPU untuk melakukan proses pendaftaran. Dan ini selalu kami update kepada pimpinan partai politik, termasuk juga kepada liaison officer sebagai penghubung antara KPU Kota Probolinggo dan kepada partai politik maupun kandidat. Nah, perlu kami sampaikan juga dalam konferensi pers ini, koordinasi intensif kami seperti tadi yang saya sampaikan juga kami lakukan dengan pihak kepolisian berkaitan dengan proses pengamanan ketika para kandidat berangkat menuju kantor KPU Kota Probolinggo. Karena di kantor KPU Kota Probolinggo tentu ruangan ataupun fasilitas yang kami berikan terutama berkaitan dengan kondisi di kantor KPU Kota Probolinggo ini terbatas, maka perlu ada pembatasan-pembatasan. Jadi nanti para kandidat itu didampingi oleh para simpatisan atau pendukung. Untuk ke kantor KPU kami sediakan beberapa ruangan, diantaranya adalah ruang transit, kemudian ada ruang pendaftaran di aula, dan terakhir nanti di ruangan konferensi pers ini bagi kandidat untuk kami berikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan proses pendaftaran yang sudah dilakukan. Nah, di ruang transit itu kami hanya bisa menampung sekitar 100 orang. Karena itu kami berharap nanti masa pendukung yang datang ke kantor KPU bisa mendampingi para kandidatnya dengan tertib sehingga seluruh proses tahapan pendaftaran itu berjalan dengan baik. Nah, untuk selanjutnya barangkali ada yang ingin disampaikan oleh pimpinan Bawaslu Kota Probolinggo berkaitan dengan proses pengawasan yang sudah dilakukan di hari pertama pendaftaran ini. Monggo Pak Ketua Bawaslu Bapak Johan Dwi Angga. Terima kasih
atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Ketua KPU Kota Probolinggo Mas Radvan dan juga anggota KPU Kota Probolinggo di sini ada Bu Ilmiah dan Mas Vicky Hamzah, lalu anggota Bawaslu Kota Probolinggo Pak Ade. Nah, kami sudah melakukan pendampingan dan pengawasan secara melekat kepada KPU selama pendaftaran hari pertama ini. Apa yang disampaikan oleh Ketua KPU tadi juga sudah kami pedomani juga. Memang sifat dari Bawaslu ini tetap akan melakukan pengawasan di pendaftaran ini. Nah, kebetulan hari pertama ini belum ada yang mendaftar, namun kami tidak boleh lengah dalam pengawasan ini, maka mulai dari awal pembukaan sampai akhir kita terus melakukan pengawasan secara melekat. Nah, kita di sini memang terkait dengan pendaftaran, bagaimana ketaatan prosedur itu menjadi konsen utama kami, terutama setelah putusan dari MK terkait dengan putusan nomor 60 dan 70 terkait dengan threshold dan usia yang sudah dimasukkan di PKPU 10 sebagai pengganti PKPU 8 tahun 2024. Nah, itu sudah menjadi konsen utama kami bahwa hasil keputusan MK itu sudah menjadi syarat dalam pendaftaran calon wali kota. Nah, berikutnya kami terus akan melaksanakan pengawasan di hari kedua nanti. Tetap akan dimulai pukul 8 sampai dengan pukul 16.00. Kemudian di hari terakhir yang mungkin mulai dari 8 sampai 23.59. Nah, harapannya nantinya para calon pendaftar wali kota dan wakil wali kota juga bisa berkomunikasi dengan KPU terkait dengan jadwal untuk pendaftaran. Ya, diharapkan tidak bentrok jadwalnya agar kondusif dan masa tidak saling bertemu. Itu harapan kami. Namun tetap pendaftaran akan dikelola oleh KPU bagaimana terkait dengan penjadwalnya seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari si Bawaslu karena kami sifatnya melakukan pengawasan. Jadi apa yang telah dilakukan oleh KPU di masa pendaftaran ini nantinya kami akan terus melakukan komunikasi juga selain pengawasan itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Bawaslu. Barangkali yang ingin disampaikan oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan kepada Ibu Ilmiah, monggo dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Probolinggo hanya ingin menambahi apa yang sudah disampaikan oleh Ketua KPU Kota Probolinggo bahwa pada hari ini 27 Agustus, hari pertama pendaftaran, tidak ada pasangan calon yang mendaftar pada hari ini. Namun sudah ada surat pemberitahuan bahwa nanti ada 2 pasangan calon yang akan mendaftar pada tanggal 29 hari Kamis dan jamnya pun juga tidak sama, sudah kami konfirmasi. Mudah-mudahan pada hari terakhir nanti tidak ada bentrok jadwal sehingga kami bisa menjadwalkan atau mengatur jadwal datangnya paslon untuk mendaftar pada tanggal 29 hari Kamis tersebut. Nah, untuk hari ini dan juga besok hanya LO yang datang kepada kami untuk memenuhi segala persyaratan nanti yang akan dibawa pada saat pendaftaran. Itu informasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ilmiah. Selanjutnya kepada Bapak Vicky Hamzah, monggo dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan apa yang sudah dipaparkan oleh Ketua Umum KPU dan Divisi Teknis, bahwasannya hari ini sudah mulai pembukaan pendaftaran sampai tanggal 29. Tentunya dalam konteks ini KPU tetap menjalankan prinsip taat aturan, taat timeline, dan taat prosedur. Sehingga 3 ketaatan yang akan dijalankan oleh KPU ini akan kita laksanakan sebaik-baiknya, tentunya dalam proses pengawasan melekat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum. Hal-hal yang berkaitan dengan proses kelancaran proses pendaftaran, tentunya ini tetap menjadi konsen kami dalam mengkoordinasikan dengan perwakilan masing-masing parpol. Karena hajatan pilkada ini adalah hajatan bagi partai politik dalam mengusulkan kandidatnya. Sehingga ini untuk meminimalisir miskoordinasi kami sebagai penyelenggara dengan para peserta pilkada. Sehingga 3 ketaatan tadi, taat aturan, taat waktu, karena waktu ini adalah 3 hari, dan taat prosedur yang juga kita juga memiliki aturan PKPU yang sudah kita pedomani bersama. Ini menjadi acuan kita dalam proses pelaksanaan pendaftaran, sehingga ini menjadi pijakan kami penyelenggara pemilu di Kota Probolinggo, baik KPU maupun Bawaslu, ingin bersama-sama melaksanakan proses pendaftaran pemilu ini dengan baik tanpa ada halangan dan rintangan apapun. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi penyampaian dari Komisioner KPU Kota Probolinggo beserta Ketua dan anggota Bawaslu Kota Probolinggo. Nah, Bapak Ibu, masyarakat, teman pemilih atau masyarakat Kota Probolinggo dimanapun berada, dalam proses pendaftaran ini kami juga memberikan informasi secara luas kepada masyarakat melalui layanan live streaming di akun resmi YouTube KPU Kota Probolinggo. Jadi masyarakat Kota Probolinggo yang ingin memantau seluruh proses pendaftaran pada tahapan pendaftaran ini bisa menyaksikan live streaming di akun YouTube KPU Kota Probolinggo, selain kemudian terus mengikuti perkembangan atau update informasi melalui media sosial maupun laman resmi KPU Kota Probolinggo. Kiranya demikian konferensi pers yang kami lakukan sore hari ini. Besok kita akan ketemu lagi dalam kesempatan yang sama, baik pada saat dibukanya proses pendaftaran sampai nanti selesai pukul 16 atau pada saat ditutupnya masa pendaftaran di hari kedua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di ruangan konferensi pers. Tepat di hari kedua ini, tepatnya pukul 16.00 secara resmi pendaftaran di hari kedua telah resmi ditutup oleh KPU Kota Probolinggo. Namun masih belum ada calon pasangan wali kota dan wakil wali kota yang mendaftarkan dirinya ke KPU Kota Probolinggo. Namun perlu diingat bahwa masih ada 1 hari lagi, yaitu besok tanggal 29 Agustus tahun 2024. Di hari terakhir pendaftaran akan dibuka mulai pukul 08.00 dan berakhir di pukul 23.59. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama konferensi pers yang akan disampaikan oleh Ketua dan jajaran Komisioner KPU Kota Probolinggo yang juga akan didampingi oleh Komisioner Bawaslu Kota Probolinggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan Komisioner KPU Kota Probolinggo, kemudian Ketua dan anggota Bawaslu Kota Probolinggo, rekan-rekan media, dan yang pasti masyarakat pemilih di Kota Probolinggo. Hari ini adalah hari kedua proses penerimaan pendaftaran bagi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Probolinggo. Seperti regulasi yang sudah ditetapkan, ada 3 hari
yang disediakan untuk proses penerimaan pendaftaran ini kemarin di hari pertama, sekarang di hari kedua, dan hari terakhir atau hari ketiga dilaksanakan besok. Pada prinsipnya kami ulangi lagi bahwa KPU Kota Probolinggo akan memberikan pelayanan terbaik dalam proses penerimaan pendaftaran ini, karena proses penerimaan pendaftaran ini merupakan salah satu tahapan yang penting untuk menunjukkan bahwa ada banyak kandidat yang kemudian berperan atau ambil bagian dalam proses pencalonan wali kota dan wakil wali kota Probolinggo. Kami juga sudah berkoordinasi secara intensif dengan beberapa stakeholder terkait, terutama partai politik dan juga kepolisian, yang sampai saat ini terus intensif kami lakukan kepada masing-masing stakeholder tersebut. Komunikasi kami kepada ketua partai politik berkaitan dengan kapan akan dilakukan proses pendaftaran itu tidak hanya dari sisi misalnya hari, tanggal pasti, termasuk juga waktu atau jam berapa. Ini kami lakukan untuk menghindari adanya 2 atau 3 pasangan calon yang kemudian mendaftar di waktu yang bersamaan, karena pasti pada saat proses pendaftaran ini para kandidat akan didampingi oleh massa pendukungnya, begitu. Kami berusaha untuk menghindarkan adanya eskalasi massa yang bertemu dalam satu kesempatan, begitu ya. Kemudian lain-lain nanti akan disampaikan oleh Ibu Ilmiah sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, berkaitan misalnya sudah berapa pasangan calon yang kemudian menyampaikan surat resmi berkaitan kapan akan dilakukan proses pendaftaran itu, jamnya kapan, akan disampaikan oleh beliau, termasuk perkembangan hari kedua. Nanti juga akan disampaikan hal-hal yang penting berkaitan dengan tahapan ini oleh Pak Vicky Hamzah, nanti dilanjutkan oleh Ketua dan anggota Bawaslu, tentu saja berkaitan dengan proses pengawasan yang dilakukan dalam tahapan pendaftaran ini. Monggo kami persilakan kepada Ibu Ilmiah. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Divisi Teknis KPU Kota Probolinggo, di sini saya akan melanjutkan informasi yang sudah disampaikan oleh Ketua KPU Kota Probolinggo yang sudah disampaikan untuk hari kedua pendaftaran pada tanggal 28 Agustus. KPU Kota Probolinggo masih belum ada calon pendaftar yang mendaftar pada tanggal tersebut. Namun kami juga sudah mendapatkan surat pemberitahuan dari 3 pasangan calon yang rencananya akan mendaftar pada tanggal 29 hari Kamis besok. Kebetulan tanggal yang disampaikan itu tidak bersamaan dengan pasangan calon yang lain, sehingga menurut kami itu tidak akan berbarengan atau bersamaan pada saat pendaftaran. Nah, untuk waktu yang belum adanya pendaftar ini, kami tetap membuka helpdesk KPU terkait koordinasi kesiapan persyaratan bakal pasangan calon yang akan mendaftar. Hingga nanti malam kami pun masih tetap berada di kantor KPU Kota Probolinggo untuk menerima para LO Parpol, para LO pendukung paslon yang ingin berkoordinasi dan konsultasi kepada kami. Nah, untuk kelancaran pada saat pendaftaran nanti, kami pun juga sangat intens berkoordinasi by phone maupun by WA terhadap para LO tersebut untuk memastikan bahwa persyaratan-persyaratan yang harus diunggah pada aplikasi Silon maupun yang nanti dibawa secara fisik pada saat pendaftaran itu tidak ada kekurangan apapun. Nah, kami hanya memastikan itu sehingga pada saat pendaftaran pasangan calon bisa kami terima dengan status memenuhi syarat. Nah, itu. Sehingga sekali lagi kami memastikan bahwa kami akan melayani sesuai dengan tagline KPU melayani kepada para peserta
pendaftar calon wali kota dan wakil wali kota sampai dengan hari pendaftaran terakhir, baik itu koordinasi, konsultasi, dan juga pendaftaran tentunya. Untuk saat ini itu saja yang ingin kami informasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para masyarakat Kota Probolinggo. Pada hari ini hari kedua proses pendaftaran calon wali kota Probolinggo, dan hingga penutupan di hari kedua pukul 16.00 tidak ada pendaftar satupun yang melaksanakan proses pendaftaran. Artinya di hari kedua ini nihil. Nah, yang kedua, kami penyelenggara mencoba ingin memastikan bahwasannya dari 3 surat pengajuan pendaftaran yang sudah masuk ke KPU Kota Probolinggo di hari kedua ini, dimungkinkan tidak ada penambahan hari untuk proses pendaftaran, sehingga tidak memungkinkan ketika ada satu pasangan calon yang hanya mendaftar itu pasti akan ada penambahan hari. Sehingga ketika kita melihat ada 3 surat yang masuk dalam proses persiapan dan konfirmasi untuk pendaftaran di hari terakhir besok, dimungkinkan lebih dari 1 pasangan calon, sehingga tidak ada proses penambahan waktu untuk proses pendaftaran calon. Kita akan melihat besok bagaimana prosesnya, apakah sesuai dengan proses pengajuan surat dan sebagainya. Yang selanjutnya ingin memastikan bahwasannya kita tetap koordinasi sesuai dengan tahapan dengan parpol pengusung terutama dan LO, bahwasannya proses-proses pelaksanaan pendaftaran ini harus dicermati baik dari waktu maupun dari persyaratan, baik itu persyaratan digital maupun persyaratan berkas. Sehingga mau tidak mau sebelum mendaftar ke kantor KPU, mohon untuk melengkapi proses persyaratan itu sehingga tidak ada lagi proses-proses yang lain. Untuk digital, silakan berkas-berkas yang harus diunggah ke Silonkada itu dilengkapi. Selanjutnya perihal tahapan lain, pasca proses pendaftaran itu juga harus dicermati oleh LO, baik itu proses penelitian berkas dan proses pemeriksaan kesehatan, sehingga tidak ada waktu secara mendadak bagi pasangan calon dalam mempersiapkan itu. Sehingga dalam proses pendaftaran ini semua tahapan-tahapan baik itu tanggal maupun persyaratan yang lain itu dicermati sedetail mungkin. Dan yang terakhir yang perlu saya sampaikan, kita semua sudah berkoordinasi dengan pihak keamanan dalam proses pendaftaran besok, karena besok ini dimungkinkan ada 3 pasang yang sudah konfirmasi untuk mendaftar. Baik dari TNI maupun dari Polri kita sudah koordinasi, harapannya tidak ada gesekan antar pendukung, antar pengusung dan sebagainya yang dimungkinkan itu bisa saja terjadi di jalanan. Nah, sehingga kita koordinasi di situ, harapannya tidak terjadi apa-apa. Kita sebagai penyelenggara publik berkewajiban untuk melayani proses pendaftaran di hari terakhir itu dengan sebaik mungkin. Jadi tidak ada perbedaan, tidak ada hal-hal lain yang kita bedakan dari proses pendaftaran besok. Kita akan memberikan perlakuan yang sama kepada semua kandidat. Sehingga itu yang perlu dicermati oleh pasangan calon, baik itu tim sesnya, LO-nya maupun partai pengusung. Sehingga kalau bisa persyaratan itu sudah disiapkan dan besok datang ke kantor itu sudah dalam proses berkas yang sudah lengkap. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Harapannya proses pendaftaran di hari terakhir besok itu bisa berjalan dengan lancar, kondusif, dan tidak ada proses-proses yang negatif dalam proses pendaftaran besok. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh KPU Kota Probolinggo. Kita ketahui sudah disampaikan oleh KPU Kota Probolinggo bahwa hari ini kembali tidak ada bakal pasangan calon yang mendaftar
untuk menjadi pasangan wali kota dan wakil wali kota Probolinggo untuk Pilkada serentak tahun 2024. Nah, harapannya untuk besok hari terakhir di pendaftaran itu benar-benar dipersiapkan bagi bakal pasangan calon yang mendaftar. Nah, kebetulan Bawaslu sendiri sudah menerima 2 surat pemberitahuan untuk pendaftaran pasangan calon yang dilakukan di tanggal 29 Agustus di hari terakhir pendaftaran. Nah, namun kami juga sudah memberikan himbauan-himbauan secara lisan kepada KPU terkait bagaimana teknis besok di pendaftaran, karena informasi dari KPU sudah ada 3 surat yang masuk, jadi benar-benar dijadwalkan terkait dengan agar bakal pasangan calon yang mendaftar tidak bentrok jadwalnya, karena perlu koordinasi dengan pihak keamanan, pihak aparat agar tidak tabrakan jadwal dari pasangan calon dan tidak bertemu dalam satu titik seperti itu. Nah, setelah dicek memang jadwal tidak bentrok, namun estimasi waktu dari keberangkatan pasangan calon selesai mendaftar hingga pulangnya juga perlu diperhitungkan juga. Maka harapan kami KPU benar-benar berkoordinasi dengan pihak aparat keamanan dalam penjadwalan itu. Nah, berikutnya perlu pencermatan dalam hal-hal besok yang mungkin seperti berkas-berkas pendaftaran itu juga perlu dicermati agar nantinya segala sesuatu yang dipersyaratkan untuk bakal pasangan calon bisa terpenuhi seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Nur Wahyudi, anggota komisioner Bawaslu Kota Probolinggo, hanya ingin menambahi kepada sahabat-sahabat teman-teman paslon yang besok mendaftarkan ke Kota Probolinggo, KPU Kota Probolinggo, saya harapkan aman, tertib, damai, sesuai jadwal yang telah diterima oleh KPU atau Bawaslu, jam dan tanggal, karena mengingat jumlah pendaftar di hari yang terakhir ini cukup banyak, 3, lebih dari 1, makanya saya harapkan teman-teman LO bisa mengatur masa agar tidak numpuk di jalan. Sekali lagi, jaga Kota Probolinggo selalu damai dan aman, dan sukseskan Pilkada Kota Probolinggo damai dan sukses. Sekian, terima kasih. Wallahu waffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas penyampaian informasi yang diberikan baik oleh Ibu Ilmiah, Bapak Vicky Hamzah, Bapak Johan Dwi Angga, dan Pak Ade Nur Wahyudi. Ya, saya belum hafal betul nama lengkapnya Pak Ade ini. Nah, kami detailkan informasi yang disampaikan oleh Ketua Divisi tadi berkaitan dengan 3 paslon. Jadi prinsipnya begini, kami baru memastikan paslon yang kemudian akan mendaftar itu ketika dari LO ataupun partai politik pengusul itu menyampaikan surat resmi kepada KPU. Nah, sampai hari ini ada 3 surat yang sudah kami terima berkaitan dengan proses pendaftaran itu. Di antaranya adalah yang pertama, ini saya urutkan sesuai dengan jam yang ada di surat resmi itu. Yang pertama adalah untuk besok di hari terakhir itu adalah pasangan Dr. Aminuddin dengan Ina Dwi Lestari akan mendaftar sekitar pukul 11. Kemudian yang kedua itu pasangan Fernanda Zulkarnain dengan Abdullah Zabud, itu nanti akan mendaftar di surat resmi menyampaikan pukul 14.00.
Dan yang ketiga adalah pasangan Habib Hadi Zainal Abidin dengan Zainal Arifin itu akan mendaftar ke kantor KPU Kota Probolinggo pada pukul 19.00. Jadi dari 3 surat resmi yang sudah kami terima itu ada waktunya memang tidak bersamaan, dan ini baik dalam proses pendaftaran itu sehingga tidak ada jam yang bersamaan begitu ya. Nah, selain itu Bapak Ibu sekalian, masyarakat pemilih di Kota Probolinggo menegaskan kembali seperti yang disampaikan oleh Bu Ilmiah tadi, bahwa dalam proses ini kami akan tetap membuka layanan helpdesk terutama bagi LO partai politik, karena seperti juga yang disampaikan oleh Pak Vicky Hamzah, jangan sampai nanti dokumen yang seharusnya itu sudah lengkap kami terima, ternyata pada saat pemeriksaan berkas besok pada proses pendaftaran ternyata ada yang terlewat. Jadi prinsip bagi kami, paslon yang datang itu sudah harus menyertakan berkas pendaftaran baik yang dalam bentuk fisik dan juga dalam bentuk digital yang diunggah melalui aplikasi Silon Kada. Nah, bagi masyarakat Kota Probolinggo yang ingin mengikuti proses pendaftaran wali kota dan wakil wali kota, tidak harus datang ke kantor KPU Kota Probolinggo, karena informasi berkaitan dengan proses pendaftaran ini kami akan tayangkan secara live dalam bentuk live streaming, seperti halnya hari pertama dan hari kedua. Bisa memantau prosesnya di akun YouTube resmi KPU Kota Probolinggo. Jadi meskipun tidak datang ke kantor KPU, Bapak Ibu sekalian, terutama masyarakat pemilih di Kota Probolinggo, bisa menyaksikan seluruh proses yang akan kami lakukan dalam penerimaan pendaftaran pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Probolinggo di tahun 2024. Kiranya demikian yang bisa kami sampaikan dalam press conference ini. Kami akan fokus untuk hari ketiga besok sehingga prosesnya bisa berjalan dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman pemilih dan juga warga masyarakat Kota Probolinggo dimanapun kalian berada. Hari ini memasuki hari ketiga dan menjadi hari terakhir penerimaan pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota untuk pemilihan serentak tahun 2024. Kesibukan para komisioner dan juga jajaran sekretariat KPU Kota Probolinggo sudah mulai terlihat, dan juga berdasarkan informasi dan juga surat resmi yang sudah masuk ke dalam KPU Kota Probolinggo dan juga Bawaslu, bahwa hari ini akan ada 4 kandidat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang akan mendaftarkan diri ke KPU Kota Probolinggo. Meskipun jamnya berbeda, tapi KPU Kota Probolinggo dan juga Bawaslu tetap menghimbau untuk tidak terjadi gesekan antar pendukung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Probolinggo. Seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa alur penerimaan pendaftaran pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dimulai dari gerbang depan yang sudah dijaga ketat oleh satuan aparat, yaitu ada TNI, Polri dan juga Jagat Saksana yang akan mengarahkan pasangan calon dan juga pendukungnya sebelum memasuki KPU Kota Probolinggo yang akan diperiksa dengan metal detektor seperti itu. Kemudian pasangan calon dan juga para pendukungnya akan dipersilahkan terlebih dahulu masuk ke dalam ruangan transit dan melakukan registrasi. Nah, di ruangan transit ini para pendukung dan juga pasangan calon bisa menempati kursi yang sudah disediakan oleh KPU Kota Probolinggo berjumlah 100, dan di dalam ruangan ini pasangan calon juga bisa menyiapkan berkas-berkas yang akan diserahkan dan diverifikasi kepada KPU Kota Probolinggo. Nah, teman pemilih yang ada di Kota Probolinggo, bisa dilihat di belakang saya bahwa KPU Kota Probolinggo sudah menyiapkan diri dengan melakukan apel pagi sebelum nantinya melakukan penerimaan pendaftaran pasangan calon wali kota dan wakil wali kota beserta dengan para pendukungnya. Seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa hari ini akan ada 4 kandidat calon yang akan mendaftarkan dirinya ke KPU Kota Probolinggo, dan hari ini akan menjadi hari tersibuk bagi KPU Kota Probolinggo dan juga yang didampingi oleh Bawaslu Kota Probolinggo.
Nah, teman pemilih dan seluruh masyarakat yang ada di Kota Probolinggo, terus saksikan live YouTube yang ada di laman KPU Kota Probolinggo karena saya akan memberikan informasi di hari ketiga ini secara terus-menerus dan juga tetap stay tune di laman YouTube KPU Kota Probolinggo. Baik, saat ini saya sudah bersama dengan Kabag Operasional Polres Probolinggo Kota, Kompol Dwi Sucahyo SHMM. Bapak, bagaimana alur pengamanan mulai dari pasangan calon berangkat sampai tiba di kantor KPU Kota Probolinggo? Apakah ada kiat dari tim pengamanan sendiri untuk mengantisipasi agar tidak ada gesekan antar masa dari paslon? Oke, terima kasih waktu diberikan kepada saya sebagai Kabag Polres Probolinggo Kota, Kompol Dwi Sucahyo. Dari Intel itu informasi sudah mulai kemarin, itu ada 4 paslon yang rencana berangkat dari lokasi masing-masing jam 10, lanjut jam 14 siang, jam 19 malam, dan jam 22. Jadi terpisah itu nanti terkait masuk dari rumah ya, dari rumah awal sampai ke KPU. Lanjut dari Polres, tadi barusan saya ambil apel, itu 1 kompi dari Polres kurang lebih 100, lanjut dari Kodim 1 SST, lanjut juga dari Disub sama lantas di depan untuk penyeberangan jalan. Dan di sini ada, kemarin sore sudah saya cek, ada 2 lokasi, 2 titik kami siapkan nanti untuk teman-teman dari Intel untuk di ring 1. Untuk ring 2 kami siapkan yang PAM terbuka dari TNI Polri terkait PAM kegiatan paslon, baik wali kota atau wakil wali kota. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Semoga juga tim pengamanan selalu terus siap siaga dan juga tidak ada gesekan antar masa dari paslon seperti itu. Terima kasih. Terus saksikan live streaming di laman YouTube Kota Probolinggo karena kita akan terus menyampaikan informasi-informasi di hari ketiga penerimaan pendaftaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman pemilih yang ada di Kota Probolinggo, kali ini saya sudah bersama dengan Ketua KPU Kota Probolinggo, Bapak Radvan Faisal. Nah, Bapak Radvan, selamat pagi. Bagaimana hari ini, Bapak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pasti dalam kondisi baik-baik saja dong. Ya, mengingat hari ini adalah hari ketiga penerimaan pendaftaran calon wali kota yang dimana berdasarkan informasi dan juga surat resmi yang sudah masuk ke KPU bahwa ada 4 kandidat yang akan mendaftarkan dirinya ke KPU Kota Probolinggo. Nah, bagaimana kesiapan KPU dalam menerima pasangan calon beserta para pendukungnya? Ya, yang pasti prinsip sekali bahwa KPU siap untuk menerima proses pendaftaran calon wali kota dan calon wali kota di tahun 2024 ini. Seluruh perangkat juga sudah kami siapkan, baik itu yang bersifat normatif misalnya berkaitan dengan kepatuhan kita terhadap undang-undang, kemudian terhadap regulasi yang lain, termasuk beberapa proses lainnya yang memang harus kita berikan pelayanan terbaik. Jadi fasilitasi pada proses pelayanan pendaftaran ini juga sudah kami anggap sangat optimal, begitu, tinggal nanti pada prosesnya saja. Baik Bapak, kemudian mengikuti dinamika politik yang terjadi, terutama berkaitan dengan sikap KPU atas terbitnya keputusan MK tentang syarat usia calon kepala daerah dan pencalonan oleh partai politik dalam pilkada. Bisa dijelaskan secara singkat mungkin bagaimana sikap final KPU Kota Probolinggo dalam menyikapi keputusan tersebut? Ya, terima kasih. Salah satu asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu maupun pilkada itu adalah berkepastian hukum. Tentu ketika sudah ada regulasi yang ditetapkan, tidak ada kata tidak bagi kami untuk melaksanakan perintah undang-undang itu. Apalagi secara kelembagaan KPU itu kan bersifat hierarkis. Jadi KPU, pimpinan kami di KPU RI, kemudian pimpinan kami di KPU Provinsi dan kami di KPU Kabupaten Kota, dalam hal ini adalah KPU Kota Probolinggo, tentu tidak mungkin tidak melaksanakan setiap putusan yang kemudian sudah ditetapkan oleh pimpinan kami di KPU RI maupun kebijakan-kebijakan yang harus kami laksanakan, begitu. Nah, menyikapi berkaitan dengan
putusan MK 60 dan 70 itu sudah terakomodasi di PKPU yang baru. Jadi sebelum ada putusan MK, rujukan kami dalam proses pencalonan ini adalah PKPU 8 tahun 2024. Nah, setelah kemudian muncul putusan MK 60 dan 70, kemudian KPRI membuat regulasi yang baru, PKPU perubahan, yakni PKPU 10 sebagai perubahan dari PKPU 8 tahun 2024 berkaitan dengan pencalonan wali kota, begitu ya. Termasuk diantaranya pasti adalah gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati maupun wali kota dan wakil wali kota. Dan itu kami tindak lanjuti dengan mengeluarkan pengumuman nomor 372 yang mencantumkan persyaratan bagi calon, begitu ya, bagi calon, karena memang masuk ke dalam syarat calon itu termasuk syarat pencalonan itu sudah memuat putusan MK 60 dan 70. Jadi bagi kami itu sudah clear karena memang sudah kami laksanakan. Dan selain itu kami koordinasikan pula kepada partai politik terutama, kemudian kepada stakeholder terkait lainnya terkait dengan pengumuman yang sudah kami lakukan yang mencantumkan putusan MK 60 dan 70 yang kemudian oleh pimpinan kami diterbitkan PKPU yang baru, yakni PKPU 10 tahun 2024. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian untuk pasangan calon sendiri tidak mungkin mendaftarkan dirinya tanpa membawa massa dan para pendukungnya. Nah, jika memang pasangan calon membawa massa dan pendukungnya, apakah ada pembatasan jumlah untuk hal itu, Bapak? Ya, jumlah pasti kami batasi semata-mata karena memang halaman kantor KPU, katakanlah begitu, kemudian ruangan-ruangan yang kami sediakan itu tidak mampu menampung massa dalam jumlah banyak, begitu ya. Jadi massa yang boleh masuk ke halaman kantor KPU kemudian kita arahkan ke ruang transit itu adalah maksimal 100 orang. 100 orang itu sudah mencakup diantaranya adalah wali kota, calon wakil wali kota, termasuk keluarga, barangkali nanti juga diajak serta dalam proses ini, termasuk misalnya pengurus partai politik, massa pendukung, tim media masing-masing paslon, itu jumlahnya adalah 100. Dan ini sudah kami komunikasikan sebelumnya kepada LO partai politik. Jadi sekiranya ketika sudah tiba di kantor KPU, mereka sudah memahami pembatasan-pembatasan semacam ini. Nah, pembatasan tidak hanya kami lakukan di area misalnya halaman kantor KPU yang kemudian kami arahkan ke ruang transit, kemudian di aula KPU yang menjadi tempat berlangsungnya proses penerimaan pendaftaran itu dan juga seremonial lainnya itu juga kami batasi 30 orang yang mencakup calon wali kota, calon wakil wali kota, pengurus partai politik, keluarga dan tim media misalnya, atau juga simpatisan. Jadi maksimal di ruangan yang sekarang jadi tempat kita diskusi ini adalah jumlahnya 30 orang. Begitu. Dan ini sekali lagi kami sudah sampaikan prosesnya atau kemudian aturan-aturan ini kepada LO partai politik, termasuk kepada stakeholder terkait, diantaranya adalah kepolisian, kemudian TNI, itu juga kami sampaikan, sudah kami sampaikan. Baik, terima kasih. Berarti KPU sudah menyiapkan secara matang dan juga terbaik ya Bapak. Kemudian mungkin bisa dijelaskan secara ringkas juga alur pendaftaran yang sudah disiapkan oleh KPU untuk menyambut penerimaan pendaftaran calon pasangan wali kota. Ya, jadi nanti seluruh massa paslon dan juga massa pendukungnya mereka akan punya titik start begitu, berangkat dari titik yang memang mereka sepakati begitu ya, yang mereka rencanakan, kemudian berangkat menuju kantor KPU di Jalan Panglima Sudirman 514. Nah, pada saat mereka sampai di jalan menuju kantor KPU itu ada pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, diantaranya adalah metal detector begitu. Nah, kemudian massa bergerak ke arah selatan karena ke arah utara maksud kami, karena posisi kantor KPU itu berada di jalan menuju utara begitu dari jalan utama begitu. Nah, kemudian masuk ke kantor KPU yang kami perbolehkan kendaraan yang masuk ke halaman hanya kendaraan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Bagaimana kemudian kendaraan yang lain kami arahkan ke lokasi parkir yang berada di sisi barat kantor KPU.
Jadi yang kami perbolehkan untuk masuk ke area kantor ataupun halaman KPU adalah kendaraan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Kemudian kami berikan kesempatan kepada calon wali kota dan wakil wali kota menunggu masa pendukungnya yang masih dalam proses memarkirkan kendaraannya di tempat parkir yang sudah kami sediakan. Setelah itu seluruh baik paslon wali kota dan wakil wali kota termasuk dengan masa pendukungnya kami arahkan ke ruang transit dengan terlebih dahulu mengisi daftar hadir yang kami sediakan begitu. Setelah mengisi daftar hadir, kami arahkan ke tempat duduk masing-masing. Kami sudah sediakan kursi untuk calon wali kota dan wakil wali kota termasuk masa pendukungnya. Nah, mungkin sekitar 3 sampai 5 menit kami paslon wali kota dan masa pendukung berada di ruang transit sembari kami menyiapkan di dalam aula atau di lokasi pendaftaran. Setelah itu kami koordinasi terlebih dahulu karena biasanya LO itu datang terlebih dahulu. Kami kemudian berikan 30 ID card. 30 ID card itu untuk mereka yang nantinya masuk ke dalam lokasi atau aula tempat berlangsungnya proses pendaftaran. Nah, pasca kemudian sudah ditentukan 30 orang itu 28 masa pendukung yang kemudian pegang ID card itu kami arahkan terlebih dahulu masuk ke aula. Baru setelah semuanya berada di dalam aula 28 orang itu baru kami arahkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota untuk menuju aula juga. Tapi sebelum masuk akan disambut nanti oleh sekretaris kami Pak Agustiono untuk dilakukan proses pengalungan selempang. Jadi kami kalungkan selempang sebagai bentuk penghormatan kami kepada calon wali kota dan calon wali kota. Setelah itu calon wali kota dan wakil wali kota dengan didampingi sekretaris KPU Kota Probolinggo kemudian diarahkan menuju aula, masuk ke dalam aula dan nanti akan disambut oleh komisioner KPU, oleh Bawaslu untuk dilakukan ramah tamah sebentar, bersalam-salaman begitu sebelum kami persilahkan untuk duduk menempati kursi yang sudah kami tentukan. Setelah itu baru prosesi pendaftaran kami langsungkan. Di antaranya adalah ya tentu menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian jingle Pilgub, karena memang dalam proses pelaksanaan atau penyelenggaraan pilkada ini kami juga punya tanggung jawab untuk mensosialisasikan pelaksanaan Pilgub Jawa Timur. Setelah menyanyikan Pilgub jingle Pilgub Jatim, itu kemudian jinglenya Pilwali Kota Probolinggo. Nah, kemudian dipersilakan duduk, kemudian pembacaan doa. Setelah pembacaan doa ada proses yang harus dilakukan, diantaranya adalah sambutan calon wali kota dengan didampingi wakil wali kota, kemudian sambutan ketua KPU, kemudian penyerahan dokumen berkas pencalonan, baik syarat calon maupun syarat pencalonan oleh LU partai, oleh LU kandidat, oleh LU calon kepada sekretaris KPU Kota Probolinggo. Baru setelah itu dokumen itu diperiksa oleh tim helpdesk KPU Kota Probolinggo berkaitan dengan syarat calon dan pencalonan. Selain fisik yang kemudian kami periksa, kami sandingkan dengan dokumen yang mereka unggah di aplikasi Silonkada, sistem pencalonan pemilihan kepala daerah. Setelah kemudian kami periksa, misalnya kami nyatakan diterima atau tidak terima, itu nanti akan disampaikan keputusannya oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan yakni Ibu Ilmiah. Setelah itu dokumen itu akan diserahkan oleh Ibu Ilmiah kepada LO pasangan calon. Setelah proses penyerahan dokumen hasil verifikasi kami, kemudian dalam rentang menunggu hasil itu kami akan ada kegiatan penandatanganan visi misi yang menjadi rujukan bagi calon wali kota dan wakil wali kota apabila terpilih nanti untuk menjalankan roda pemerintahan di Kota Probolinggo. Proses selesai dilanjutkan dengan penyerahan vandel atau kenang-kenangan cindera mata dari kami kepada pasangan calon wali kota. Baru setelah itu adalah dilakukan prosesi foto bersama. Nah, pasca kemudian seluruh proses di dalam aula ini tuntas, kemudian kami arahkan pasangan calon wali kota dan masa pendukungnya untuk menuju ruang konferensi pers, dan di sana sudah menunggu rekan-rekan wartawan maupun tim media KPU Kota Probolinggo untuk menayangkan melalui live streaming kita pendapat
calon wali kota dan wakil wali kota Probolinggo berkaitan dengan proses pendaftaran yang sudah dilakukan ataupun hal-hal lain yang perlu disampaikan oleh calon wali kota maupun wakil wali kota kepada masyarakat, khususnya masyarakat kota Probolinggo. Kemudian proses selesai dan ini kalau kami simulasikan itu waktunya berada di interval waktu sekitar 1,5 jam. 1,5 jam kalau prosesnya normal sudah bisa tuntas, begitu kira-kira Mbak Ajeng proses yang kami lakukan nanti. Baik, ini penjelasannya sudah sangat merinci dan detail ya Bapak. Nah, kemudian untuk mengingatkan kembali pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, mungkin bisa dijelaskan untuk berkas apa saja yang harus dipenuhi sebagai persyaratan untuk mendaftar sebagai calon wali kota dan wakil wali kota. Ya, berkas yang disiapkan cukup banyak ya. Cukup banyak yang harus disiapkan, baik itu syarat calon maupun syarat pencalonan. Syarat calon itu melekat kepada pribadi masing-masing kandidat, misalnya dokumen kependudukan, misalnya ijazah atau surat tidak pernah dipidana, misal begitu, itu juga menjadi bagian dari syarat calon yang harus diserahkan. Kemudian ada juga syarat pencalonan, yang penting diantaranya adalah rekomendasi dari partai politik pengusul yang membuktikan bahwa pasangan calon itu memang benar-benar telah direkomendasikan untuk berkompetisi dalam proses penyelenggaraan pilkada di Kota Probolinggo. Begitu. Lengkapnya itu ada di PKPU 8 dan PKPU 10 berkaitan dengan syarat calon dan syarat pencalonan. Dan ini sudah informasi yang kami terima dari tim Helpdesk KPU Kota Probolinggo. LO aktif datang ke kantor KPU untuk selain berkaitan dengan kelengkapan dokumen, karena memang kelengkapan dokumen itu tidak hanya fisik tapi juga yang nantinya diunggah melalui aplikasi Solengada, maka kami dari KPU Kota Probolinggo memberikan pelayanan kepada LO masing-masing kandidat untuk memantau proses pengunggahan itu. Jadi kami berikan pelayanan itu justru tidak terbatas pada jam kerja. Tadi malam rekan-rekan tim Helpdesk KPU Kota Probolinggo bahkan sampai berada di kantor itu sekitar pukul 1. Jadi kalau normalnya sebetulnya Helpdesk itu bekerja sesuai dengan jam kerja, begitu, dari jam 8 sampai jam 4 begitu. Karena pembukaan Helpdesk itu sudah kami lakukan jauh-jauh hari begitu. Tapi di akhir-akhir ini ketika diperlukan, bahkan kami juga aktif berkomunikasi dengan LO, bahkan kami kadang kontak LO, ayo segera, ayo kita selesaikan begitu kan, sehingga nanti proses penerimaan pendaftaran dokumen-dokumen itu sudah siap semuanya begitu. Karena kami juga baik paslon dan juga kami juga punya tanggung jawab yang sama begitu, sehingga proses pada penerimaan pendaftaran itu berjalan dengan lancar begitu ya. Begitu. Baik, terima kasih Bapak. Berarti harus terus siaga ini Bapak ya, ya. Sampai hari ketiga ini. Ya, karena memang kita sudah dibaiat katakanlah begitu. Ketika proses bahkan mulai dari pemilu kemarin sampai dengan pilkada, kita itu ada istilah baik itu komisioner, kemudian pejabat struktural di tingkatan KPU sampai ke seluruh staf sekretariat bahwa kami adalah pejuang 2359 begitu. Jadi kerja kami itu full begitu ya. Tidak ada hari tidak bekerja hanya di jam kerja, tidak bekerja hanya di hari kerja, tapi kami bekerjanya full 24 jam di hari kalender. Jadi Sabtu, Minggu yang biasanya yang misalnya pegawai di pemerintahan yang lain itu libur, kami tidak begitu. Ada kegiatan di hari Sabtu, ya kami laksanakan hari Sabtu. Ada kegiatan di hari Minggu, ya kami laksanakan pada hari Minggu. Artinya yaitu tadi tidak ada waktu bagi kami untuk kemudian ini masuk hari libur kita tunda dulu, nggak bisa. Jadi hari itu juga, waktu itu juga kami tuntaskan begitu Mbak Ajeng. Oke, baik Pak. Berarti sesuai dengan slogannya integritas 24 jam ya Pak. Integritas 24 jam KPU melayani. Oke. Baik Bapak, kemudian jika memang ada calon wali kota dan wakil wali kota yang berlatar belakang anggota DPR, DPD ataupun DPRD yang sudah terpilih, apakah nantinya harus membuat surat pernyataan untuk pengunduran diri? Ya, kalau merujuk kepada PKPU 8 itu disampaikan demikian, tidak hanya anggota DPR yang terpilih begitu ya.
atau kemudian sudah dilantik anggota DPR. Kalau bicara konteks anggota DPR berarti sudah terlantik begitu ya. Kalau belum dilantik masih anggota DPRD terpilih begitu. Ada dua diksi yang berbeda. Nah, tidak hanya anggota DPRD, tapi juga misalnya ada pegawai negeri sipil atau ASN misalnya mau mendaftar sebagai anggota sebagai calon wali kota dan wakil wali kota juga diatur di PKPU 8 dan PKPU 10 itu. Kemudian TNI Polri aktif begitu ya, itu juga diatur. Jadi prinsipnya ketika sudah menyatakan diri sebagai mau maju dalam proses itu, maka siap dengan konsekuensi menyesuaikan dengan mekanisme yang sudah ditentukan begitu. Baik, kemudian Bapak, jika memang hari ini sudah pasangan calon wali kota dan wakil wali kota sudah mendaftarkan dirinya, apakah langsung mendapatkan jawaban dari KPU terkait dengan berkas-berkas yang sudah diverifikasi atau masih membutuhkan waktu untuk jawaban tersebut kepada partai politik seperti itu? Ya, dalam proses ini kami langsung akan melakukan verifikasi terhadap data yang diunggah maupun data yang dibawa dalam bentuk fisik begitu ya. Jadi pada proses penerimaan pendaftaran ini yang kita tekankan adalah hanya satu, kelengkapan berkas begitu. Kelengkapan berkas. Nanti apakah di berkas itu, karena masih ada proses pemeriksaan berkas administrasi. Jadi yang penting pada hari ini adalah berkas lengkap begitu ya. Untuk pemeriksaan dari dokumen itu kami lakukan pada proses selanjutnya di pemeriksaan berkas administrasi begitu. Oke, berarti untuk hari ini partai politik, maksud saya calon pasangan wali kota menyerahkan berkas yang penting lengkap seperti itu, dan untuk selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan jawabannya di tahapan selanjutnya seperti itu ya Bapak. Betul. Karena ada pasca pemeriksaan berkas administrasi ada masa perbaikan. Nah, itu berproses terus sesuai dengan mekanisme yang diatur di PKPU maupun petunjuk teknis untuk proses pencalonan ini. Baik, kemudian untuk setelah tahapan pendaftaran ini, apa tahapan selanjutnya yang akan dijalani oleh para pasangan calon wali kota dan wakil wali kota? Ya, ini nanti juga akan kami sampaikan bahwa pasca penerimaan pendaftaran ini berkas itu akan kita periksa. Nah, di waktu yang bersamaan itu akan dilakukan proses pemeriksaan kesehatan. Jadi kami sudah mendapatkan jadwal dari Rumah Sakit Dr. Sutomo, rumah sakit yang kami tunjuk untuk melakukan pemeriksaan kesehatan bagi pasangan calon, rumah sakit yang merupakan salah satu rumah sakit yang direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan Kota Probolinggo. Kemudian kami menunjuk Rumah Sakit Dr. Sutomo. Proses pemeriksaan kesehatan itu akan dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2024 dan tanggal 1 September tahun 2024. Jadi selama 2 hari pasangan calon itu akan menjalani proses pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Nah, bagaimana apa saja proses pemeriksaan yang dilakukan itu ada di keputusan 1090. Ini juga sudah kami sampaikan kepada LO partai politik untuk mempersiapkan diri kandidatnya melaksanakan proses pemeriksaan kesehatan. Jadi misalnya di antara pemeriksaan kesehatan yang berkaitan dengan kondisi yang dialami secara fisik misalnya. Ada juga pemeriksaan berkaitan dengan narkoba. Nanti BNN yang kemudian melakukan pemeriksaan begitu. Proses pemeriksaan kesehatan itu menjadi domain tim pemeriksa kesehatan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Jadi kami tidak masuk ke dalam ruang lingkup pemeriksaan itu. Jadi semuanya dilakukan oleh tim pemeriksa dari Rumah Sakit Dr. Sutomo. Begitu. Tapi kami mendampingi proses itu sehingga nanti misalnya dari LO itu membutuhkan informasi dari kami sudah ready untuk memberikan penjelasan kepada LO ataupun pendamping. Baik, kemudian ini Bapak, menurut informasi dan surat yang sudah masuk seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa hari ini akan ada 4 kandidat calon pasangan wali kota dan wakil wali kota yang mendaftar. Nah, mungkin bisa Bapak di-spill kalau kata Gen Z sekarang ya. Di-spill pasangan siapa aja yang akan mendaftar di hari terakhir ini dan mungkin jam-jamnya juga bisa dijelaskan seperti. Ya, sampai baru saja begitu sebelum kita diskusi ini ada 4 pasangan calon
yang kemudian akan mendaftar sebagai calon wali kota dan wakil wali kota. 3 pasangan calon sudah mengirimkan surat resminya kepada kami, 1 pasangan calon masih dalam proses. Jadi 4 pasangan calon ini yang kemudian berkomunikasi aktif dengan kami dalam proses penerimaan pendaftaran. Kami juga tidak menunggu begitu, jadi kami juga memfollow up setiap informasi, update informasi kami juga sampaikan kepada mereka, termasuk ketika misalnya ada berkas yang harus dilengkapi, harus diunggah, kami juga sampaikan kepada LO, jadi komunikasi kami intensif agar nantinya proses penerimaan pendaftaran berjalan dengan lancar. Jadi 4 pasangan calon itu yang sudah memastikan diri untuk datang kantor KPU melakukan proses pendaftaran nanti. Nah, ini bisa jadi informasi kepada masyarakat Kota Probolinggo khususnya, karena nggak mungkin masyarakat Kota Probolinggo yang punya punya rasa ingin tahu untuk bagaimana prosesnya untuk datang ke kantor KPU kan nggak mungkin, karena di dalam juga kami batasi, dan proses ini bisa disaksikan oleh masyarakat Kota Probolinggo melalui tayangan di live streaming KPU Kota Probolinggo di akun resmi YouTube KPU Kota Probolinggo. Yani nanti pada pukul 11. Pada pukul 11 itu ada pasangan calon Dr. Aminuddin dengan Ina Dwi Lestari. Itu di pukul 11. Kemudian di pukul 14.00 ada Fernanda Zulkarnain dengan Abdullah Zabud. Kemudian di pukul 19.00 Hadi Zainal Abidin dengan Zainal Arifin. Kemudian di pukul 22.00 Sri Setio Pratiwi itu dengan Muhammad Rahman. Jadi 4 kandidat itu yang kemudian nanti akan memanfaatkan hari terakhir proses penerimaan pendaftaran wali kota dan calon wali kota dan calon wakil wali kota Probolinggo. Baik, berarti hari ini akan menjadi hari tersibuk bagi KPU Kota Probolinggo ya Bapak? Ya, kita habiskan dalam 1 hari. Gitu ya. Kemudian terakhir nih Bapak, apa pesan penting untuk masyarakat Kota Probolinggo dalam Pilkada Kota Probolinggo di tahun 2024 ini? Ya, yang pasti pertama ini adalah kesempatan kepada seluruh masyarakat Kota Probolinggo, terutama masyarakat pemilih, artinya yang punya hak pilih, untuk menentukan masa depan Kota Probolinggo 5 tahun mendatang. Jadi bagaimana perwajahan atau perwujudan Kota Probolinggo 5 tahun mendatang ada di tangan seluruh pemilih. Jadi mau dibikin apa itu ada di tangan pemilih, begitu. Makanya kenali calon wali kota dan calon wali kotanya, kemudian cermati track recordnya sebelum kemudian menjatuhkan pilihan pada tanggal 27 November tahun 2024. Kami berharap seluruh masyarakat Probolinggo terutama yang memiliki hak pilih untuk datang ke TPS masing-masing menyalurkan hak pilihnya, karena 1 suara itu sangat berharga. 1 suara Anda itu menentukan nasib masa depan Kota Probolinggo 5 tahun mendatang. Kami sebagai penyelenggara pilkada termasuk juga mitra kerja kami dalam proses penyelenggaraan ini diantaranya adalah Bawaslu Kota Probolinggo akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya, melaksanakan seluruh tugas dan pokok fungsi kami secara menyesuaikan atau kemudian sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan. Di antaranya adalah pasti asas dan prinsip diantaranya menyebutkan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan kami akan melaksanakan proses ini secara berintegritas dan bermartabat. Kami juga menerapkan imparsialitas kepada seluruh pasangan calon, melayani mereka dengan equal, sama begitu ya, tidak ada perbedaan, dan ini menjadi kunci proses pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan dengan sukses. Jadi ada tolok ukur dalam proses penyelenggaraan Pilkada itu dikatakan sukses. Yang pertama adalah penyelenggara itu mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian yang kedua adalah peserta itu juga sama melaksanakan tugasnya juga dengan baik, termasuk pemilih itu juga melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi kuncinya ada di penyelenggara, kemudian peserta dan pemilih. Dan kami berharap proses penyelenggaraan pilkada di Kota Probolinggo aman, tertib dan kondusif. Dan yang penting, dan ini sering kali saya sampaikan, bahwa kami ingin proses demokrasi ini tidak hanya berjalan, tidak hanya sesuai, tidak hanya kemudian dilakukan sukses secara prosedural saja, tapi juga sukses secara substansial. Nah, itu menjadi tanggung jawab kita bersama, begitu.
Baik, teman pemilih dan warga Kota Probolinggo dimanapun kalian berada, sudah dijelaskan secara singkat oleh Ketua KPU Kota Probolinggo bagaimana alur dan juga berkas-berkas apa saja yang harus disiapkan oleh calon pasangan wali kota. Kemudian juga tadi sudah dijelaskan bahwa hari ini akan ada 4 kandidat calon pasangan wali kota dan wakil wali kota yang akan mendaftar ke Kota Probolinggo, dan juga pesan dari Ketua KPU Kota Probolinggo bahwa jangan lupa untuk para pemilih datang ke TPS karena satu suara juga menentukan masa depan di Kota Probolinggo ini. Ya, betul. Dan juga semoga di hari ketiga ini acara penerimaan pendaftaran calon pasangan wali kota dan wakil wali kota bisa berjalan dengan aman, tertib dan juga kondusif. Tidak ada gesekan ya Bapak dari para pendukung dan juga masa yang dibawa oleh para pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, seperti itu. Terima kasih Bapak karena mau duduk di sini dan berdiskusi bersama saya, dan juga semoga hari ini lancar dan juga kondusif. Selamat menyambut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang nantinya akan mendaftar di KPU Kota Probolinggo, dan juga masyarakat yang ingin tahu bagaimana jalannya di hari ketiga ini bisa terus menyaksikan live streaming yang sudah ada di laman YouTube KPU Kota Probolinggo, karena kita akan terus memberikan informasi terkait dengan penerimaan pendaftaran yang akan dilakukan oleh para pasangan calon di Kota Probolinggo. Terima kasih sekali lagi ya, Bapak. Terima kasih Mbak Ajeng. Ya, semoga terus sehat selalu bersama dengan komisioner dan juga jajaran sekretariat di KPU Kota Probolinggo. Ya, baik teman pemilih, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah kami untuk mendaftarkan diri kami, saya dan Mbak Ina Bohori sebagai calon wali kota Probolinggo 2024-2029 ini. Insya Allah dengan segala upaya yang sudah kami lakukan, dengan segala persyaratan yang telah ditetapkan oleh KPU dalam administrasi yang diperlukan dalam pencalonan ini telah kami siapkan Bapak Ketua, dan kami menyatakan kepada semua, dan kami sudah melakukan tadi deklarasi khususnya kepada Bapak Bawaslu, Ketua Bawaslu dan tim, kami akan menaati segala peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh KPU, sehingga kita berharap sesuai jingle tadi Pilwali ini ke depan akan berlangsung dengan damai, tentram, dan insya Allah terpilih kami sebagai wali kota Probolinggo beserta Mbak Ina Bohori. Ini harapan kami. Mengenai visi dan misi saya dengan Mbak Ina, yaitu visi mewujudkan kota Probolinggo yang tangguh, sejahtera, modern, adaptif, dan berkelanjutan. Nah, ini visi. Kita breakdown menjadi 5 misi. Misi pertama yaitu sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, dengan 5 program prioritas. Peningkatan sumber daya manusia ini yang unggul tentu harus didukung oleh pendidikan yang mumpuni. Untuk itu kami akan memberikan 1000 beasiswa sampai dengan sarjana kepada masyarakat Probolinggo yang berprestasi. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam rangka menghadapi 2025 ke atas, kita tahu bahwa ada namanya bonus demografi, sehingga usia-usia produktif itu harus
kalau tidak menjadi pegawai maka harus atau pekerja dia harus mandiri. Nah, kita tahu bahwa banyak permasalahan, banyak masih yang belum selesai atau belum tamat SMA. Untuk itu akan kita berikan program gratis kejar paket paket C, pada masyarakat produktif Kota Probolinggo. Yang ketiga, tetap akan melanjutkan program-program seperti pemberian honor guru ngaji dan madin, dan akan kita berikan secara adil, merata. Ya. Yang keempat, dari misi pertama tadi juga melanjutkan program-program kesehatan, khususnya pemberian honor kader posyandu dan peningkatan kapasitas serta kualitas dari kader posyandu dengan melalui sistem real time. Ini dalam rangka mencegah stunting. Jadi dari mulai ibu hamil akan kita berikan semacam gelang yang setiap saat bisa kita tahu nanti keadaan tekanan darahnya, tensinya, sehingga kita tahu bahwa kasus kematian ibu itu kan paling banyak karena hipertensi. Nah, inilah langkah utama untuk mencegah angka kematian ibu di masa yang akan datang. Yang kelima, tentu apa yang sudah dicapai selama ini akan kita lanjutkan berkesinambungan pelayanan kesehatan yang ada di kota ini dan meningkatkan kualitas. Insya Allah, karena saya ini seorang dokter, saya tahu kualitas yang bagaimana untuk seharusnya rumah sakit tipe B, tipe C, tipe D, dan semua pelayanan kesehatan yang lain. Kemudian, ya tentu berpengaruh kan, semua ingin dapat suara kan begitu ya. Tapi kita punya strategi sendiri, punya kegiatan sendiri, punya tim sendiri yang akan tetap berusaha di angka di atas 50%. Jadi 51% merupakan target harga mati bagi pasangan Aminuddin dan Ina Bukhari. Hei para tretan Kota Probolinggo, yuk semarakno pilkada sing wis teka. Pilihlah wali kotamu beserta wakilnya, gunakan hak pilihmu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami siap mengikuti seluruh tahapan pencalonan yang memang dipasrahkan oleh KPU. Kami siap mengikuti kontestasi pilkada ini dengan aman, dengan damai. Insya Allah masyarakat Kota Probolinggo sudah pandai. Masyarakat Kota Probolinggo sudah paham memilih calon pemimpin, terutama kepala daerah, bukan karena warna, bukan karena etnis, tapi bagaimana dia bisa membuat Kota Probolinggo lebih maju, membuat masyarakatnya lebih sejahtera. Dan tidak hanya itu, kami memahami masyarakat Kota Probolinggo menginginkan seorang pemimpin yang hadir dari rakyat, yang memahami rakyatnya, yang mau duduk bersama dengan rakyatnya. Pemimpin yang mau mendengarkan secara langsung rakyatnya. Pemimpin yang mau datang hadir ke rakyatnya, tidak perlu sampai ditunggu untuk didatangi rakyatnya. Insya Allah Fernanda Zulkarnain dan Gus Abdullah Sabut siap menjadi pendamping masyarakat, duduk sama rata dan memperjuangkan seluruh keluh kesah masyarakat. Bagaimana pembangunan ini bisa merata, bukan untuk golongan tertentu, tapi untuk kesejahteraan masyarakat Probolinggo secara luas. Baik, terima kasih teman-teman. Ya, kalau nilai kita pasarkan ke Allah, tapi insya Allah menang di atas 50%. Ya, artinya yang pertama kita mengaturkan alhamdulillahirobbilalamin ya, seluruh berkas kita diterima pada
penerimaan saat ini dinyatakan juga sah dan berlanjut ke tahapan selanjutnya. Insya Allah kita akan mengikuti segala proses yang ditentukan oleh KPU dan nanti kita tinggal turun ke bawah ke masyarakat, itu aja. Kenapa? Tidak ada strategi khusus. Kita sudah kenal dengan masyarakat. Insya Allah masyarakat kota sudah cerdas, tahu dengan background kami. Insya Allah ya hanya bertemu aja dengan masyarakat. Ya seperti yang kita utarakan ya. Yang pertama itu kita harus kembalikan jati diri Kota Probolinggo, itu yang paling penting. Yang kedua, kita menjadi kota yang inovatif dan kreatif ya, baik untuk anak muda dan untuk semua kalangan masyarakat. Kita punya etnis yang berbeda, semuanya kita akomodir. Kita ingin pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Muda investor mungkin. Kenapa? Mempermudah investor masuk. Tentunya ya, background saya ya. Insya Allah kami bisa memastikan nanti akan banyak para investor yang masuk. Tujuannya hanya satu, bagaimana lapangan pekerjaan bisa kita buka selebar-lebarnya untuk masyarakat kota. Dan satu lagi yang terpenting, saya dengan Gus Zabud, teman-teman media juga tahu, mungkin masyarakat tahu, beliau ini sudah malang melintang juga di dunia pendidikan ya, terutama pondok pesantren. Semua program-program pemerintah saat ini khususnya untuk pondok pesantren, guru ngaji, terus para ulama-ulama kita teruskan semuanya. Kita teruskan, insya Allah malah nanti akan kita perjuangkan untuk ada lebih kesejahteraannya. Itu. Oh, monggo nanti ditanyakan beliaunya langsung ya. Kita sudah terbangun. Kalau tidak terbangun kita tidak akan berdiri di depan ini. Alhamdulillah sudah terbangun. Ya, memang kita saling melengkapi tadi. Jadi beliau punya kelebihan, saya juga punya kelebihan. Insya Allah dua-duanya akan kita tonjolkan semuanya. Monggo, silakan Gus. Syukur alhamdulillah, saat ini kami sudah mendaftarkan diri sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Probolinggo. Harapan kami KPU atau komponen penyelenggara pemilu kada di kota Probolinggo ini semuanya mulai dari KPU, Bawaslu sampai ke tingkat desa atau tingkat TPS, saya kira semuanya akan berjalan baik dan harapan kami adalah bisa bekerja dengan baik. Saya kira KPU dan semua komponen penyelenggara pemilu kada di kota Probolinggo ini insya Allah saya yakin KPU ke bawah sampai ke tingkat TPS itu bisa bekerja dengan sebaik-baiknya dan adil. Harapan kami seperti itu. Jadi saya sampaikan ribuan terima kasih kepada para penyelenggara pemilu kada Kota Probolinggo, yaitu ke KPUD Kota Probolinggo dan juga Bawaslu serta nepen-nepennya ke bawah. Saya sampaikan ribuan terima kasih atas terselenggaranya proses atau tahapan pemilu kada di Kota Probolinggo ini. Oleh karena itu harapan kami yaitu tadi, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Mungkin ini cukup. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada rekan-rekan wartawan semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari tingkat PAUD sampai SMA di Kota Probolinggo, tidak ada lagi anak-anak muda yang tidak punya keahlian, skill. Karena tantangan ke depan, Kota Probolinggo menjadi kota logistik ke depannya. Kita harus menyiapkan generasi mudanya ini untuk masa depan bisa bersaing dengan daerah-daerah lainnya. Jangan sampai apabila ada peluang-peluang di Kota Probolinggo, dengan adanya berkembangnya pelabuhan dan semuanya investasi di Kota Probolinggo,
generasi muda kita hanya menjadi penonton karena tidak punya skill. Maka dari itu kita siapkan, mulai dari PAUD sampai SMA, kita akan membuat suatu pusat pengembangan digital pelajar, yaitu pembangunan pusat studi digital pelajar yang tidak terbatas jenjangnya, mulai dari PAUD sampai SMP, SMA. Perolehan tentunya kami ingin setinggi-tingginya, tapi tentunya kami mempercayakan kepada warga Kota Probolinggo yang bisa menentukan, memberikan suatu mandat dan harapan untuk Kota Probolinggo ke depannya. Tapi kita punya komitmen dan keinginan, keyakinan, kepercayaan warga Kota Probolinggo sangat luar biasa. Mudah-mudahan itu menjadikan semangat saya untuk terus melangkah di Kota Probolinggo. Saya kira itu. Ada strategi, Ben? Kenapa? Strategi mungkin khusus? Tapi saya kira tidak ada strategi khusus karena warga Kota Probolinggo sudah cerdas, melek IT, medsos sudah mengetahui semua, dan hasil kerja saya juga sudah diketahui, sehingga kita percayakan kepada warga Kota Probolinggo untuk nasib Kota Probolinggo ke depannya dipercayakan kepada saya atau bagaimana warga Kota Probolinggo yang bisa menentukan. Suatu hal harapan yang menjadi tantangan ke depan supaya bisa kita persiapkan dari sekarang, yaitu mengenai pendidikan tentang digital tadi yang saya sampaikan, mulai dari anak usia PAUD sampai SMA. Kita berwadah sehingga tidak ada lagi masyarakat kota, anak muda itu tidak punya waktu kosong, sehingga bisa kita persiapkan SDM-nya sehingga mereka bisa melakukan secara persaingan yang bagus. Kita punya SDM yang unggul, sehingga itu menjadikan komitmen saya. Selain itu juga satu keluarga satu sarjana itu menjadi komitmen saya, dan juga akan adanya penerangan jalan-jalan di pelosok-pelosok itu supaya itu menjadikan sesuai dengan tagline kita, andal bersinar. Dan tenang itu aja. Yang penting partai kita solid, kita pasti akan menang. Bu, apa menjadi pertimbangan memilih Pak Romandu? Pertimbangan. Pak Romandu udah populer juga di sini kan, dia juga juara tinju dunia. Seorang atlet itu satu, dia sportif dan komitmen, itu aja. Target suara, Bu. Target suara, Bu. Target suara kita. Ya pastinya kita ingin menang total lah. November 2024 kita memilih gubernur dan wakil gubernur. Oh, semua warga Jawa Timur akan memilih gubernur dan juga wakil gubernur. Ayo podo teko nang TPS karo nge-es. Seneng bareng prengas ce ora ketok stres. Buktekno le pemimpin iso ngatur nganti